percaya atau tidak, selesai itu Madrid. Manchester City akan bantai Real Madrid kau. Malam ini, kamu rekod ini kasih viral di TikTok. Manchester City 4, Real Madrid 0. Gak ada yang namanya keberuntungan. Kalah tetaplah kalah. Real Madrid emang pantas buat menang. Ya, inilah kenyataannya. Kenapa harus sedih? Kenapa harus berlarut-larut dalam hal tangisan? Mereka layak menang kok. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka capai, kemenangan lewat adu penalti, ya jelas-jelas karena mereka punya kualitas, digempur habis-habisan. Nyatanya City hanya bisa membobol 1 gol saja. Dan lewat adu penalti, kualitas pemain terbukti. Bukan hal memalukan menurutku kalah sama Real Madrid. Apalagi berhasil membuat fansnya deg-degan parah. Berhasil membuat Real Madrid kesusahan. Ya, kita Manchester City bro. Tim yang katanya baru terbit, yang hanya punya 1 UCL, melawan klub yang bermental juara luar biasa, klub besar dengan fans yang begitu luar biasa. Ya, apa yang perlu kalian sedihkan para citizen? Jangan sedih. Musim depan kita kembali lebih kuat. Tenang aja, saya Mansur. Kabarnya siap pecahkan rekor transfer Jack Grealish. Tenang aja. 115 dakwaan. Tenang aja. Udahlah. This is Manchester City. Kalah menang, kita tetap onco blue, always blue. Fans Real Madrid, Madriditas ataupun siapapun yang mendukung Madrid harus berterima kasih kepada sosok yang satu ini. Harus berterima kasih. Dia adalah pahlawan dari Real Madrid, pahlawan dari babak pertama sampai extra time, dan akhirnya menjadi pahlawan juga di babak adu penalti. Lunin, catat namanya, Lunin merupakan seorang pahlawan yang berhasil membawa Real Madrid akhirnya berhasil mengalahkan City dan mengukir sejarah menang pertama kalinya di Etihad, sekaligus membawa Real Madrid melaju ke semifinal UCL untuk yang kesekian kalinya. Mantap. Madrid. Ya, Lunin ini luar biasa, menjadi kiper pengganti dari Courtois dan juga Kepa yang cedera-cedera. Lunin ini berhasil menjadi pahlawan, berhasil menjadi sosok yang diidolakan saat ini pasti, yang diagung-agungkan oleh fans Real Madrid karena memang save-save-nya luar biasa di babak pertama, babak kedua, di extra time juga oke, dan akhirnya penalti berhasil nge-save berapa penalti? 2 atau berapa gitu kalau nggak salah. Jadi Lunin ini memang sosok yang patut diagung-agungkan oleh fans Real Madrid selama beberapa minggu ke depan, karena berhasil membawa Real Madrid menjadi semifinalis UCL dan menjadikan Decu sangat menderita. Gue pengen ngeringkas cepet performa Real Madrid melawan City malam ini. Pertama, thank you Rodrigo udah ngegolin 1 gol di menit 12, which is itu masih early banget. Enggak, kalau ini man of the match MVP. Lunin, lo keren banget, lo konsisten main dari menit awal sampai menit 90 ya? Bahkan sampai pertambahan waktu, sampai penalti lo tetap konsisten, lo tetap bisa ngehalau bola-bola dari striker City, bahkan bukan cuma nge-save peluang-peluang dari kakinya De Bruyne, tapi di penalti di babak penentuan lo bisa nahan 2 bola gitu. Menurut gue lu bener-bener mempunyai peran sangat penting untuk kemenangan Real Madrid malam ini sih, which is really good. Lunin, lo Carvajal, lu defense gila menurut gua. Lu sama Nacho kayak orang gila. Gila, banyak banget bola-bola City yang sebenarnya peluang 85% tuh masuk, tapi lu halal pakai kaki, lu pakai body, lu bener-bener bisa menjadi defense yang sangat baik malam ini. Dan menurut gua ya, ini Vini, lu taunting Grealish, menurut gua nggak perlu banget, karena kita waktu itu lagi nyari skor dan lu tonton Grealish kalau dia diving ya whatever, kalau emang dia diving, tapi maksud gue gak usah buang waktu lu, nanti lu dikatain lagi. Dan lu milih tahu, lu bener-bener mengulur waktu di akhir kaciu sih menurut gue. Dari lu baru masuk nih, lu lama, lu masuk lagi,
abis itu lo pakai aksesoris, lo masih pakai kalung, lo lepas lagi. Maksud gue itu pasti cukup ngebuat pemain dan fans Manchester City kesel abis. Jangan sekalipun meremehkan Real Madrid. Itu yang selalu gua bilang, mental Real Madrid di UCL ini emang luar biasa. 14 UCL mereka itu bukan sembarangan piala. Mentality mereka di atas segalanya. Permainan bolehlah selama 120 menit diobok-obok, tapi tetap yang punya mental juara tinggi dialah juaranya. Ya, Real Madrid dia berhasil lolos dan akan bertemu dengan Bayern Munchen yang sebelumnya telah mengalahkan Arsenal di perempat final di laga sebelah. Ya, berat banget punggung Real Madrid menggendong La Liga ya, setelah dua wakil Spanyol kemarin kalah dan sekarang Real Madrid yang melaju ke semifinal. Rekor buat Real Madrid. Real Madrid tidak pernah kalah ketika melawan juara bertahan Liga Champions edisi sebelumnya. Ya, Manchester City tahun kemarin juara dan tahun ini disingkirkan oleh sang raja Eropa, King UCL, Real Madrid. Udah main di kandang sendiri, Kevin De Bruyne main, Walker main, belagunya minta ampun fansnya. Siapa lagi kalau bukan Manchester City? Ya seperti yang kita tahu, fans City ini kan fans Madrid, ya fans kebanyakan kemarin sore baru pertama kali menang Champions League udah belagunya kayak tai semua. Tapi di pertandingan kali ini semua dibungkam. Oke, ya kan? bang. Yang bilang, oh Madrid bakal dibantai, bla bla bla. Mana? Malah Madrid yang lolos. Karena apa? This is Champions League. 14 trofi tidak bisa berbohong. Ya. Betul. Orang mau bilang, kalau fans Madrid kardus 14 trofi terus ngomong, hey, itu fakta. Dan ini Champions League, ini kompetisinya Real Madrid. Jangan main-main. Lu mau juara di Premier League beruntun berapa kali juga nggak ngaruh. Mau main di kandang nggak ngaruh. Ya, memang kalau kita lihat secara peluang, ya, memang lebih banyak City. City control the game. Mereka ball possession, Madrid cuma defense. Madrid bermain itu 12 menit awal itu bisa mengimbangi, definitely bisa mengimbangi. Bahkan ada satu peluang pertama di Camavinga yang keren banget build-up-nya. Sampai golnya pun keren. Habis itu Madrid lebih defense. City mencoba untuk mengurung, create peluang, dapat mistar, dapat shooting dari Kevin De Bruyne. Babak pertama sebenarnya nggak begitu mengambil risiko juga City. Baru babak kedua lebih ngegas. Dapat banyak peluang, banyak. Haaland sih nggak kelihatan sebenarnya. Peluang nyata dia cuma mistar, sisanya nggak begitu kelihatan. Yang bagus itu menurut gue Grealish, terus diganti Doku juga bagus, Kevin De Bruyne bagus, Foden kurang nggak kelihatan bahkan babak pertama. Bernardo Silva bekerja keras, Rodri, Walker main keren. Real Madrid sebenarnya ya hampir semua defense-nya kompak sekali, sangat sulit ditembus oleh City dari berbagai daerah. Walaupun Lunin man of the match menurut gue. Waktu normal 120 menit itu ya, sampai ada penalti. Dia sangat luar biasa. Dan ini kembali lagi membuktikan apa? Mentalitas Real Madrid yang sangat amat luar biasa. Setuju ya teman-teman. Main di kandang lawan tidak gentar, bahkan adu penalti itu bicara soal mental. Tidak ada Rodrigo, tidak ada Kroos, tidak ada Vini, tidak ada Joselu. 4 pemain yang biasa menendang penalti. Carvajal juga nggak ada, tapi mereka still win the game. Walaupun Modric pertama gagal, tapi 4 penendang sisanya tidak ada yang gagal. Sedangkan City, Kovacic gagal dan juga Bernardo Silva gagal. 2 pemain senior yang harusnya bisa membuat perbedaan malah gagal adu penalti. This is football, bukan matematika. Champions League ya, betul, bukan tim yang bermain baik yang menang, tapi tim yang menang itu yang lebih baik. Oke, segitu dulu. Inilah yang nggak dipunya City ya, DNA UCL-nya King Real Madrid. Selamat. Mungkin kalau kalian lihat selama 120 menit ya guys ya, itu City sangat mendominasi pertandingan. Tapi hanya satu hal yang tidak dipunyai oleh City guys, mentalitas UCL itu. Selamat buat fans Real Madrid karena kalian mewakili Spanyol ya di partai semifinal. Dan aku pasti dukung kalian sampai ke trofi ke-15 UCL. Dan aku yakin insya Allah ya Madrid bisa mendapatkan 15 UCL ya guys. Karena melihat semifinalnya itu Bayern Munchen. Bayern Munchen itu bukan lagi di era bagus-bagusnya guys. Insya Allah Madrid bisa masuk ke final. Dan kalian tahu lah ya, kalau udah Madrid di final UCL, kalian udah tahu pasti siapa yang bakal juara. Dan yang harus kita apresiasi juga guys ya, itu adalah performanya Lunin guys.
Gue pikir Madrid ini bakal kehilangan sosok Courtois ya, karena cederanya dia ya. Tapi ternyata apa? Dia membuktikan kalau dia bisa menggantikan Courtois. Sekali lagi selamat atas kelolosannya buat Real Madrid. Salam respect. Alhamdulillah semifinal, ya Allah. Ajaiban dan mental memang benar-benar milik Real Madrid malam ini. Real Madrid yang bertandang ke Etihad Stadium, kandangnya Manchester City, memang selalu sulit untuk cetak gol. Tapi bukan berarti kita nggak bisa buat sejarah di Etihad Stadium. Real Madrid dibombardir oleh Pep Guardiola oleh Manchester City dengan penguasaan bola yang sangat-sangat luar biasa, dengan total shoot yang sangat banyak. Tapi this is Real Madrid. Tapi justru Real Madrid yang bisa memanfaatkan peluang dan memanfaatkan gol lebih dulu oleh Rodrigo. City masih ingat Rodrigo, tapi Manchester City lagi dan lagi tuan rumah main di Etihad Stadium dengan banyaknya jumlah total shoot. Kevin De Bruyne akhirnya menyamakan kedudukan jadi 1-1. Deg-degan lagi gue. Sumpah nih malam gue nonton gak tenang sama sekali, apalagi lawannya Manchester City di Etihad Stadium dengan Pep Guardiola bolnya. Apalagi secara teori di atas kertas musim ini, tahun ini Manchester City benar-benar jadi calon juara UCL musim ini. Calon kuat, kandidat kuat dengan persentase tertinggi. Real Madrid bisa apa? Bisa sabar, bisa tenang menghadapi bombardir yang dilakukan oleh Manchester City, dan akhirnya dalam babak adu penalti, mental Liga Champions, mental UCL yang berbicara di sini. Udah pokoknya gua mau apresiasi banget seluruh pemain-pemain Real Madrid, tapi terutama Lunin, lu GG banget. 8 save lu lakukan pada malam ini. Ya, Real Madrid satu-satunya wakil dari Spanyol di Liga Champions yang masih ada sampai sekarang. Thank you guys buat doa-doanya para cules. Sudah mau membantu mendoakan Real Madrid sampai sejauh ini, sampai lolos lawan Manchester City dan ke semifinal Liga Champions di musim ini. Tapi jujur kita nggak mau janji banyak di sini, kita nggak mau ngomong banyak di sini. Semifinal kita akan bertemu dengan Bayern Munchen. Kita tahu sendiri Bayern Munchen kayak apa, tapi yang jelas Real Madrid, this is Real Madrid. Kita akan berbicara soal mental Liga Champions musim ini. Semifinal nanti ketemu dengan Bayern Munchen. Real Madrid, Maritista, Hala Madrid. Ya, Ini Lunin cosplay Casillas, yang bener aja. Melalui pertandingan yang benar-benar bikin senam jantung, Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester City dengan adu penalti nih ya, bermain imbang dulu setelah 90 menit dan extra time 1-1. Akhirnya lanjut ke babak adu penalti dan Antonio Rudiger berhasil menjadi pemasti, memberi kepastian, memastikan langkah Real Madrid lolos ke babak semifinal setelah penaltinya ya menjadi yang penentu. Rudiger pun bermain gacor banget hari ini, lagi-lagi Haaland pun gak ada apa-apanya. Mungkin di City yang gacor ya mungkin De Bruyne, Grealish, tapi intinya lini belakang Madrid top. Oke, emang bener ya, sepanjang pertandingan Manchester City lebih banyak kontrol pertandingan, bisa dilihat juga dari statistiknya di sini nih ya. Tapi inilah mentalitas DNA UCL Real Madrid. Jadi kalau misalkan udah adu penalti terutama nih ya, emang kita udah tinggal ngomongin mentalitas aja sih. Di semifinal nanti Real Madrid sudah ditunggu oleh Bayern Munchen, bakal jadi laga yang sangat menarik dan seru. Jadi ini dia bagian semifinal ya, Dortmund lawan PSG dan Madrid lawan Bayern Munchen. Tentunya bakal jadi lagi yang menarik banget. Yuk teman-teman semua komentar yuk prediksinya, kira-kira finalnya siapa lawan siapa dan juaranya siapa. Yuk kita komen semua, let's go, Hala Madrid. Madrid lagi. Emang nggak ada yang lain apa? Iya ketemunya Madrid lagi. Jelas EZ win buat City. Kelas Raja UCL. Ketemunya Madrid doang. Elah ya jelas menang lah. Ini saran gue buat The Demit, mending kalian nggak usah nonton UCL lagi. Karena Madrid itu ketemu City udah pasti menang. Madrid nangis maksudnya. Dua kata lucu buat Real Madrid. 4-0. Kok bisa Bernardo Silva yang nendang penalti itu, kok bisa dia gitu loh yang dipilih loh. Belum nendang aja udah kelihatan bakal nggak masuk.
Dia ada power. Astaga. Ederson aja lebih bagus loh. Kenapa nggak yang lain coba? Kenapa Bernardo Silva? Kelihatan banget anjir. Kovacic juga ya. Kasihan banget. De Bruyne udah mati-matian, malah kalah anjir. Alvarez udah jelas masuk, Foden udah jelas masuk, Ederson udah jelas masuk. Ederson bagus. Kok Bernardo Silva gitu loh? Nggak yang lain. Sergio Gomez juga ada, kenapa dipilih? Taulah. Sabar. Ada yang lihat Haaland gimana? Haaland gimana ya Haaland? Aduh. Mana ya? Kok timnya nyerang terus tapi Haalandnya nggak kelihatan ya? Gimana nih Haaland nih? Haaland tuh bola muntah. Mana ini Haaland ini? Tahu gini mah sama aja kayak Elanga dong. Kalau di game-game besar hilang juga. Mana nih Haaland? Ih, kalau ada yang tahu Haaland, tolong kasih tahu. Telepon sama Lunin. Kalau nggak bisa ngegolin gawangnya. Macam yang kita tahu pada subuh ini, jam 3 subuh ini, Manchester City, the King of Europe, akan menentang Real Madrid. Ini sebelum pertandingan the King of semalam. sejarah. Pada jam 3 subuh ini, percaya atau tidak, selesai itu Madrid. Manchester City akan bantai Real Madrid kau-kau. Kenapa aku cakap begini? Oke, kamu pikir sendiri. Real Madrid main di kandang sendiri. Santiago Bernabeu ya. Orang 3 sama. Itu pun De Bruyne tidak main, Walker tidak main, Ederson tidak main. Kalau dorong main apa jadi? Silap 7-3. Tapi tidak apa guys. Kamu tengok guys. Kepada fans MC, malam ini kita akan merayakan yang Real Madrid akan menjelaskan. Percaya cakap aku. Serius. Malam ini, kamu rekod ini pasti viral di TikTok. Manchester City 4, Real Madrid 0. Sekiranya Manchester City kalah di Etihad di kandang sendiri, saya stone cold. Saya orang yang paling berpendirian di Sabah nih. Serius. Saya akan botak. Serius. Kalau Real Madrid menang, saya akan botak. Itu janji saya, oke? Saya botak. B-O-T-A-K. Botak. Ini para fans Real ya. Rame juga. Mental UCL nih bos, DNA UCL selalu ada di Real Madrid. Mental UCL nih bos, 14 UCL nih bos, bukan yang kalah 1-4. Real Madrid berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Manchester City yang treble kemarin melewati adu penalti. Keren Madrid, salam keren dari fans MU. Ya, di babak pertama Madrid berhasil unggul lebih dahulu dari Rodrigo, kemudian di babak kedua Madrid seperti AFK, tidak jelas mainnya. Gue akui memang City luar biasa mainnya di babak pertama juga oke sih, babak kedua extra time itu benar-benar mendominasi. Dan akhirnya jebol juga kan Kevin De Bruyne, dari statsnya juga udah luar biasa. Gue apresiasi untuk Manchester City yang terus-terusan menyerang tapi solid, lagi-lagi solid, lagi-lagi Real Madrid menunjukkan mentalnya, defense-nya rapat walaupun Kevin De Bruyne ngegolin gara-gara blunder Antonio Rudiger ya, dan Lunin. Ini adalah orang yang paling berjasa untuk fans Real Madrid. Lunin, kalian harus bisa, harus memuji penampilan Lunin. Dan akhirnya ketika masuk ke penalti, maka yang berbicara apa? Yang berbicara adalah mental. Ketika mental 14 UCL diadu dengan mental 1 UCL, siapa yang menang? Ya udah jelas 14. Kan 14 UCL, bukan 1-4. Sekali lagi thank you Bang Madrid. Semoga MU nanti bisa menang lawan Coventry City di FA Cup. Tolong doain ya, doain, kita udah doain Madrid nih. Tolong doain ya, doain MU bisa menang FA Cup ya. Tolong. Untuk fans Madrid di mana kalian berada, untuk utama malam siapin kopi, siapin rokok. Kita lihat King Madrid, kita kasih paham City. Gak takut kita main di Etihad, kita nggak pernah menang dalam sejarah. Ini Madrid bos, tenang aja, oke? Tunggu pahala Madrid bos. Real Madrid menang lawan Manchester City babak adu penalti
4-3. Gila, ini pertandingannya panjang banget dan akhirnya Real Madrid mental juara, lolos ke babak semifinal. Sebenarnya Real Madrid udah sempat unggul duluan, menit ke-12 Rodrigo cetak gol. Skenario golnya juga mantep, kontrol apik dari Bellingham, kasih ke Valverde, kasih ke Vinicius, kasih ke Rodrigo. Syutingan pertama Rodrigo bisa ditepis, tapi syutingan keduanya, boom, 1-0 untuk Real Madrid. Menurut gua di gol ini bad gameplay dari Kyle Walker. Kenapa? Karena dia nggak aware posisinya Rodrigo dan dia nggak aware sama defensive line-nya Manchester City. Akhirnya Vinicius lepas dari jebakan offside dan Rodrigo juga nggak ke cover banget. Manchester City main di kandang sendiri, tampil mendominasi, shoot totalnya sampai 33. Wah, serangan Manchester City ketutupan terus, apalagi Real Madrid udah unggul duluan, nambah 1 lini pertahanan dan main 2 layer. Tapi Kevin De Bruyne membuka harapan bagi Manchester City di menit 76, skor 1-1. 90 menit waktu normal seru, extra time babak pertama seru, ada 2 peluang emas, 1 dari Foden, 1 dari Rudiger, cuman dua-duanya gagal. Babak kedua extra time, kedua klub masih mencoba keberuntungan, tapi apa daya melaju ke babak penalti. Oh iya, BTW buat yang mau lihat gol dan highlights-nya cek aja di kolom komentar, yang komentarnya warna biru ya. Drama babak adu penaltinya juga seru. Julian Alvarez, penendang pertama Manchester City, bisa eksekusi dengan baik. Nah, penendang pertama Real Madrid, wonderkid Luka Modric, gagal eksekusi karena terbaca sama Ederson. Wah, itu mental Manchester City naik. Tapi 2 tendangan Manchester City selanjutnya terbaca sama Andre Lunin, gokil. Bernardo Silva ngambilnya ke tengah, Kovacic yang sengaja dimasukin buat penalti malah nggak gol. Ya udah, mental Madrid naik terus dari Vasquez sampai Rudiger berhasil eksekusi dengan baik dan boom, Real Madrid lolos ke semifinal. Selamat buat Real Madrid udah lolos ke semifinal, wakil Spanyol masih berjuang. Dan kelihatannya udah ditungguin nih sama Bayern Munchen di babak semifinal. Karena di sisi lain Bayern Munchen menang 1-0 lawan Arsenal di leg kedua dengan agregat akhir 3-2. Wakil Inggris hari ini dipulangin dua-duanya. Ya udah, gimana nih fans Madrid dan fans Manchester City evaluasi pertandingan hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau mau unek-unek juga nggak apa-apa, gasken. Ya udah, itu aja konten hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Tadi sudah kita simak bersama bagaimana reaksi-reaksi dari para fans Madrid maupun fans City. Dan yang lebih lucunya lagi ada keyword yang diberikan oleh fans City bahwa mereka akan membantai Madrid 4-0. Dan faktanya apa? Real yang lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana komentar dari teman-teman yang fans City, fans Madrid? Silahkan berkomentar dengan sopan ya. Baik, salam olahraga.